mengapa ia datang. Di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalib dan naik ke sorga. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangan Roh Kudus itu jauh lebih berguna daripada keberadaan Tuhan Yesus di dunia. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi kepada Bapa, jika aku naik ke sorga. Sebab jikalau dikatakan aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia datang kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dan kedatangan Roh Kudus itu nyata. Makanya mengapa di Kisah Rasul pasal 2, waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, ada fenomena, ada angin ribut, suara, bahkan ada lidah-lidah api. Saya yakin ini untuk menunjukkan kepada gereja Tuhan, bahwa Roh Kudus itu nyata, kedatangannya nyata, bukan samar-samar. Sehingga kita tidak usah ragu-ragu lagi bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang nyata, yang diberikan kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan Tuhan Yesus berkata lebih berguna. Jadi kalau lebih berguna, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Sebab itu kita mau melihat mengapa ia datang. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau melihat apa sebenarnya gunanya, apa peranan Roh Kudus itu. Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara 3 peranan Roh Kudus yang sangat penting yang perlu kita mengerti. Yang pertama adalah untuk mendampingi perjalanan gereja Tuhan. Jadi Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Karena Allah kita adalah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diutus oleh Yesus keluar dari Bapa untuk pertama-tama mendampingi gereja Tuhan. Jadi gereja tidak ditinggalkan sendirian. Jadi Tuhan Yesus hadir melalui Roh-Nya untuk mendampingi gereja Tuhan selama gereja ini ada di bumi. Apakah pendampingan ini untuk seterusnya? Menurut saudara gimana? Atau ada batas waktunya? Saya mau katakan tidak untuk seterusnya. Lalu sampai kapan? Nah, sudah perhatikan bahwa sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, akan ada 3,5 tahun masa aniaya. Firman Tuhan berkata itu masa kesukaran besar yang tidak pernah terjadi di muka bumi. Kenapa? Karena iblis dilepas oleh Allah untuk berkuasa sepenuhnya. Alkitab berkata kegelapan yang paling gelap. Mengapa? Kok gelap sekali? Karena sebelum itu Roh Kudus dan gereja akan disingkirkan. Saat ini Roh Kudus dan gereja adalah terang dunia. Saudara dan saya terang dunia. Nanti kalau sudah disingkirkan, dunia ini akan masuk dalam kegelapan karena tidak ada lagi terang. Ya toh? Kalau nggak ada terang gimana? Kalau lampu semua dimatikan, HP semua mati, nggak ada listrik. Gelap gulita pasti. Nah itulah. Jadi saudara-saudara kita lihat di sini, bahwa menurut 2 Tesalonika 2 juga dikatakan masih ada yang menahan si pendurhaka itu. Nanti kalau yang menahan ini disingkirkan, maka dia akan muncul di muka bumi. So itu saudara, ini zaman kemurahan. Di mana Roh Kudus masih berkarya dengan bebas di antara kita. Dia mendampingi gereja Tuhan. Bukan cuma mendampingi, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia juga bertugas untuk membawa gereja masuk dalam kemuliaan gereja yang seutuhnya. Karena gereja tidak ditinggalkan begini saja, Roh Kudus bukan cuma mendampingi, oh ya sudah ayo gini aja. Tidak, tapi Roh Kudus akan pimpin gereja, bawa gereja terus untuk disempurnakan. Dikatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai kita masuk dalam kemuliaan penuh anak-anak Allah. Makanya kita harus berjalan sesuai dengan pimpinan Roh. Karena kalau kita lepas dari Roh Kudus, kita tidak akan mencapai sasaran ini. Boleh kita berencana segala sesuatu, tapi yang penting kita mohon supaya pimpinan Roh Kudus yang dinyatakan. Sebab setiap gereja itu lahir, itu bukan kemauan manusia.
Jadi itu kita harus kembali kepada Roh. Apa? Maunya Roh Kudus itu apa dalam hidup kita, dalam gereja kita. Step by step, supaya kita dipimpin masuk dalam rencana Tuhan. Supaya kita dibawa masuk kepada kemuliaannya. Yang kedua, saudara-saudara, peranan Roh Kudus yang kedua, mengapa Roh Kudus datang? Yaitu untuk mendampingi anak-anak Tuhan selama hidup di dunia ini. Kalau zaman gereja 2000 tahun, kalau zaman kita cuma paling banter 70 tahun sampai 80 tahun ya, kata Alkitab. Nah, saudara-saudara, selama 70 sampai 80 tahun ini, di mana kita hidup di dunia, kita perlu didampingi secara pribadi oleh Roh Kudus. Kalau tadi kita bicara global, gereja Tuhan seutuhnya. Sekarang bicara pribadi, lepas pribadi. Roh Kudus itu dikirim oleh Allah. Dikirim oleh Yesus. Untuk apa? Untuk mendampingi Anda dan saya. Dia datang untuk mendampingi kita selama kita hidup di dunia. Coba kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa. Yesus minta kepada Bapa. Jadi kita hutang kepada Yesus. Karena Yesus yang minta, Bapa kirim penolong yang lain. Yang bisa menggantikan posisiku di dunia ini. Nah, kata penolong di sini dalam bahasa asli dipakai kata parakletos, suatu kata yang sering kali kita dengar. Parakletos sendiri artinya ada beberapa yang saya taruh di sini. Yang pertama adalah penolong, helper. Yang kedua, parakletos itu adalah penghibur, menghibur dia. Saudara dalam kesusahan, saudara dalam kesedihan, Roh Kudus itu hadir untuk menghibur saudara, menguatkan saudara. Ketiga, parakletos itu artinya adalah penasehat. Nah ini kita butuh ya, penasehat. Selama di dunia ini kadang kita tidak tahu. Saudara cari nasihat dari manusia, kadang-kadang saudara masih tidak yakin, ya toh? Tapi kalau saudara datang kepada Roh Kudus itu tahu. Karena dia melihat apa yang ada di depan kita. Dia bisa memberikan nasihat yang pas bagi saudara dan saya. Kemudian yang keempat, arti dari parakletos adalah pembela, advokat. Dalam pengadilan kita perlu penasehat hukum, pembela. Dan masih banyak lagi peranan Roh Kudus. Dia pemimpin, dia adalah guru, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, apalagi yang sudah takutkan? Amin. Tidak ada yang perlu kita takutkan, saudara. Jangan takut dalam menghadapi segala sesuatu. Karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong kita. Dia adalah penghibur. Dia adalah penasehat. Dia adalah pembela kita. Amin. Mari kita hadapi hidup ini dengan sebuah keberanian. Jangan takut. Nah, dan yang ketiga, perhatikan peranan Roh Kudus yang ketiga adalah untuk membawa anak-anak Allah masuk ke Kanaan. Ya, Kanaan tanda petik. Agak aneh memang ini ya. Untuk membawa anak-anak Allah masuk ke Kanaan. Kanaan di dalam Alkitab dikatakan tempat yang berlimpah dengan susu dan madu. Tempat yang sangat subur. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa untuk masuk ke Kanaan, bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Perhatikan ini. Untuk masuk ke Kanaan, Yosua bawa mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Jadi dalam perjalanan bangsa Israel, 2 kali mereka menyeberangi sungai atau laut. Yang pertama waktu zaman Musa menyeberangi Laut Tebrau. Yang kedua, waktu zaman Yosua menyeberangi sungai Yordan. Dan dua-duanya ini melambangkan baptisan air dan baptisan Roh Kudus. 1 Korintus 10 dikatakan, untuk menjadi pengikut Musa, mereka harus dibaptis di bawah laut. Bicara tentang baptisan air. Dan Yosua sebelum masuk ke Kanaan, dia bawa bangsa Israel melewati sungai Yordan. Itu bicara tentang baptisan Roh Kudus. Yang harus juga kita alami. Ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Atau kepenuhan Roh Kudus. Kita dipenuhkan, kita dibaptis, kita dicelupkan ke dalam Roh Kudus. Makanya itu penting saudara-saudara. Supaya kita bisa masuk Kanaan. Dan Kanaan bagi kita itu apa? Coba saudara-saudara kita baca sama-sama ayat berikut ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan kata dan.
Jadi Yesus berkata bahwa aku datang supaya mereka punya hidup. Supaya mereka mendapatkan hidup, dilahirkan baru, menerima hidup yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata, dan memiliki hidup yang berkelimpahan. Jadi ada sesuatu yang lebih yang Tuhan mau lakukan. Jadi begini saudara, kalau saya mau katakan, ini perjanjian lama ya. Allah melepaskan bangsa Israel dari Mesir, dikeluarkan. Tujuan Allah untuk apa sih? Apa supaya mereka beredar-edar di padang gurun sampai mati? Bukan. Allah mengeluarkan mereka dari Mesir, tujuannya satu. Cuma satu tujuannya. Yaitu membawa mereka masuk ke Kanaan. Perhatikan ya. Mesir, Kanaan. Satu tempat yang sangat berbeda. Jadi Allah bawa mereka, keluarkan mereka dari Mesir untuk membawa mereka masuk ke Kanaan. Tapi kenyataannya mereka banyak yang tidak bisa masuk. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Abundant life. Bukan cuma hidup, tapi limpah. Urip kanti kaluberan. Hidup sampai meluber. Amin. Hidup yang berkelimpahan. Itu adalah tujuan Allah membawa kita keluar dari dunia ini. Kita percaya kepada Yesus, kita dilepaskan dari dunia. Untuk apa? Supaya kita mengalami bukan cuma hidup, tapi hidup yang lebih baik. Hidup yang berkualitas. Hidup yang maksimal. Kalau saya artikan dengan perkataan yang sederhana mungkin. Hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Amin. Berkat ini bukan cuma jasmani loh saudara ya. Kalau ngomong berkat jangan cuma berpikir berkat-berkat jasmani. Bukan. Berkat jasmani juga tapi yang lebih lagi yaitu berkat-berkat secara rohani. Saudara mengalami hidup yang penuh dengan damai sukacita. Hidup saudara benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kehendak Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Sebab itu dia berikan Roh Kudus. Saya akan tutup dengan 2 kalimat. Kita sudah melihat 3 hal peranan Roh Kudus. Yang pertama, mengapa ia datang? Roh Kudus datang untuk mendampingi perjalanan gereja. Tanpa Roh Kudus, gereja akan tersesat. Tanpa Roh Kudus, gereja pasti habis di tengah jalan. Dengan gempuran-gempuran dari berbagai macam pihak. Dengan siksaan aniaya sepanjang abad. Kalau tidak karena Roh Kudus, gereja pasti sudah musnah. Tapi karena pertolongan Roh Kudus, saudara. Gereja bukan saja survive. Tapi gereja sedang dibawa masuk dalam kemuliaan yang sempurna. Sebab itu kita harus andalkan Roh Kudus dalam kehidupan gereja kita. Saudara. Kita mau bersehati. Saudara. Kita undang Roh Kudus berkarya dalam hidup gereja kita. Kita rindu supaya gereja kita masuk dalam kesempurnaan. Walaupun mungkin seperti Paulus berkata, kalau aku dapat mencapainya. Sempurnaan itu standar yang sangat tinggi. Yang secara manusia tidak mungkin dicapai. Seperti murid-murid berkata kepada Yesus, bagaimana mungkin? Siapa yang dapat? Tapi Tuhan Yesus ngomong, bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Saya percaya kalau kita andalkan Roh Kudus dalam kehidupan gereja kita, Roh Kudus akan terus berkarya. Saudara. Yang kedua, Roh Kudus datang untuk mendampingi kita. Anda dan saya, Anda pribadi, Roh Kudus untuk setiap pribadi. Saya percaya banyak yang perlu pertolongan Tuhan. Banyak yang perlu penghiburan dari Tuhan. Banyak yang perlu nasihat dari Tuhan. Banyak yang perlu pembelaan Tuhan. Undang Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus. Dia itu pribadi yang nyata saudara. Dia bukan cuma kuasa. Dia ada di sisi saudara. Bahkan dia ada dalam hidup saudara. Undang dia. Dan yang ketiga, Roh Kudus datang untuk membawa kita masuk dalam hidup yang berkelimpahan. Urip kanti kaluberan. Abundant life. Hidup yang benar-benar maksimal. Kita bukan cuma sekedar menjalani hidup, menunggu waktu berakhir. Tidak. Tapi waktu kita dan segenap potensi kita. Dan benar-benar hidup kita ini menjadi berkat. Tidakkah saudara rindu hidup yang seperti itu? Saya yakin setiap kita rindu. Sebab itu saudara, baptisan Roh Kudus itu bukan final. Sekali lagi. Jangan kita cuma berhenti dipenuhkan Roh Kudus. Tidak. Saya masih punya banyak permohonan dari Roh Kudus. Salah satunya saya ingin melihat karunia-karunia Roh Kudus dinyatakan dalam gereja Tuhan. Ada 9 karunia Roh Kudus. Kita butuh. Salah satunya karunia nubuat. Kita butuh. Dan masih banyak lagi. Tetapi Roh Kudus itu atau baptisan Roh Kudus itu langkah awal. Ini baru start. Saudara yang sudah penuh Roh Kudus, jangan berhenti di situ.
tapi teruslah melangkah. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tuhan Yesus memberkati.